Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiya'illah khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma ila ruhi al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wal ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Saqaf auladihi al-jami' wa ikhwan al-jami'. Thumma ila ruhi sahib ratib bi qutb al-irsyad wa khawth al-ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي. ثم إلى روح الشيخ والدي الحاج أحمد مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى روح الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى روح من علماء وأهل كلندر جميعا. ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله الكريم يتغشانا يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para sepuh dan pengurus Masjid Jami' Nurul Amal. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib hingga isya berjamaah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Malam ini apa? Riyadhus Shalihin. Hah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum. Kemarin kita masih dalam pembahasan hadis 59 ya. Yang panjang. Ya, ada beberapa cetakan tuh, ada yang 58, ada yang 59. Pokoknya ya hadis kelima di dalam bab jujur tentang Nabi Yusha kemarin ya. Betul kan? Masih ingat ceritanya? Iya. Kalau di dalam hadis ini diawali kemarin kita bahas sudah di awalnya ya. Nabi bercerita ada seorang nabi yang pernah berperang
Kemudian Nabi tersebut berpesan kepada umatnya yang ingin yang ingin melakukan perang, ikut perang itu ya. Janganlah kalian ikut berperang kalau yang baru nikah. Dia baru nikah, belum sempat berhubungan dengan istri, terus mau ikut perang, dilarang sama Nabi tersebut. Yang mana tadi Nabi ini adalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun. Nah, dilarang tuh. Kenapa? Ya dia baru buat nikah, tempat perangnya malah bukan mikirin perang, malah mikirin istrinya. Ya nggak fokus akhirnya. Dan terus yang lagi bangun rumah, atapnya belum jadi, jangan ikut dulu dah. Terhujan dia mikirin lagi hujan, lagi perang hujan, dia mikirin gimana rumah ini belum ada atapnya. Terus yang baru beli kambing ya atau unta, yang unta dan kambingnya ini lagi pada hamil, terus dia ikut perang, jangan dah. Tadi mikirin lah ntar anak sapi sama anak unta saya yang ngambil. Nah, ini pelajaran kata para ulama hadis. Berarti kalau ada hal-hal yang bisa menyebabkan ibadah itu terganggu, itu sebisa mungkin hal tersebut dipinggirin dulu. Sama kayak hadis, kalau sholat isya masuk sama makan malam dihidangkan, mana yang diduluin? Loh, danta banget jawabnya. Makan dong Ustaz. Kagak ada ragu-ragunya itu romannya. Oh, dalilnya kuat banget Ustaz. Mendingan makan inget sholat daripada sholat. Kita juga biar udah kenyang juga sholat kagak khusyuk. Belagu loh. Dia udah kenyang nih, kagak khusyuk dengan perkara yang lain. Emang bukan mikirin makanan, tapi ada aja apa karena kekenyangan dia ngelamun gitu kan. Tapi emang benar, Nabi idza ja'al asya wal isya quddimal asya. Kalau waktu isya datang sama makan malam sudah dihidangkan dulu kan. Bahkan kalau dalam kitab Mughnil Muhtaj, Syarah Minhajut Talibinnya Imam Nawawi, Mughnil Muhtaj itu karya Syekh Khatib Asy-Syirbini. Itu ada qaul dalam mazhab Imam Syafi'i, ada pendapat sholat isya itu sebenarnya bagusnya agak diakhirkan, sepertiga malam pertama tapi yang akhir. Paham gak itu? Sepertiga malam pertama tapi yang akhir, atau sepertiga malam kedua tapi yang awal. Gini Pak, malam kan itu dibagi tiga ya. Ada kita malam berarti dari jam 6 misalnya, kalau sekarang kan maghrib jam 6 sampai jam 4 lewat 5 kan udah subuh sekarang nih. Berarti 6 sampai jam 4 berapa jam ini? 10 jam ya? Ya, bagi 3 Pak. Berarti jam 6 sampai jam 8.30 dah. Itu. Terus ini 8.30 sampai berapa? Jam 12 dah. Ya, gitu. Ntar dari sini enggak nih setengah 9, setengah 11. Kok ini ya ini jam 6 sampai jam berapa? 9. Ya dah jam 9 tuh ya. Pakai malam nih ya, AM. AM apa PM? PM ya, PM. Ya, terus data dari jam 9 sampai jam 1. Gitu ya. Jam 1. Nanti kan jam 1 sampai ya jam menjelang subuh jam 3 dah, 3.30. Ntar kan 3.30 sampai subuh ini kan waktu sahar. Gitu kan? Waktu sahar yang kita diminta untuk banyak istighfar. Nah, waktu isya itu sebenarnya bagusnya di jam 9 atau jam 10 nih. Selama catatannya kalau ada jamaah.
Misalkan jam masjid ini sepakat ya kita sholat isya jam 9, ya boleh. Bahkan ada pendapat, ya saya tidak mengatakan seluruhnya, pendapat mengatakan jam segitu. Man kalau kita bikin jam segitu yang ada malah ya iya kagak sholat, bablasan. Apalagi kemarin pas lempengan ada bola. Lah saya lagi giliran talim di Bulak, sepi Pak kemarin. Lah kan isya jam berapa? Hujan lagi tuh kemarin, iya hujan. Iya, bola jam berapa kemarin, mulai jam 7 ya kan? Iya. Untungnya menang. Gitu. Kalau kalah udah kagak ngaji, kalah lagi. Nah, iya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi artinya dari sini kita belajar kalau ada hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan ibadah, kalau dalam konteks ini jihad ya, yang baru nikah, yang lagi bangun rumah, yang lagi nungguin kambing sama ontanya netes apa? Lahiran. Oh, netes emangnya. Iya, dah. Terus Nabi Yusha bin Nun ini kan kemarin udah saya jelasin tuh ya. Ini lagi pengen ngebawa Bani Israel balik ke kampungnya. Karena ini sebenarnya misinya Nabi Musa. Paham? Cuman kan kemarin udah saya sebut surat Al-Maidah. Ya enggak? Surat 5 ayat dari mulai ayat berapa itu? Ayat 24. Nabi Musa udah ngajakin nih, ayo balik. Kita di sini udah kagak diterima di Mesir, kalian nih. Ingat kan sejarahnya, karena Bani Israel pas naik Fir'aun nggak seneng sama keturunan Nabi Yakub nih, sama Bani Israel. Enak banget dia, bukan siapa-siapa, pendatang juga, dapat kemuliaan, dapat privilege. Udah balikin lagi. Sama Nabi Musa dipimpin, ayo saya anterin. Kemana? Ke Palestina, ke Ardul Muqaddasah. Dia malah ngomong begini Bani Israelnya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Ya Musa, kami gak bakal mau dah sampai kapanpun kita gak bakal masuk lagi ke sono selama mereka masih ada di dalamnya. Karena Palestina saat itu masih dikuasai para Bizantium, para raja-raja yang kuat dah secara militer. Jadi mereka udah jiper duluan, gak bisa nih kalau kita masuk. Nabi Musa udah di pertengahan jalan ini, udah separoh jalan. Akhirnya kan sama Allah diazab tuh. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Allah berfirman, jika demikian negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Jadi mereka selama itu ngapain? Kebingungan, mengembara di bumi. Mau masuk ke Palestina kagak bisa, mau pulang lagi ke Mesir kagak bisa. 40 tahun tuh. Sampai akhirnya Nabi Musa wafat. Nah, misinya ini, misi untuk mengembalikan Bani Israel ke tanah Palestina, nah diemban dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Nah, ini yang dimaksud adalah Nabi Yusha bin Nun. Paham itu? Akhirnya Nabi Yusha lah yang membawa Bani Israel ini untuk kembali kemana? Palestina. Saat itu nyampe udah waktu asar. Hitung-hitungannya Nabi Yusha ini kalau tetap maksain diri kita bakal kalah. Kenapa? Karena kita nggak punya pengalaman dan punya persiapan kalau perang dalam keadaan gelap. Ngomonglah nih Nabi Yusha, faqala lisyamsi, ngomong ke matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Matahari, kamu diperintah, saya juga diperintah. Makanya kata ulama, kalau perintah Allah kepada benda mati itu namanya amru takwinin atau amru taskhirin. Perintah yang udah nggak bisa mereka ubah-ubah. Ya kalau matahari berputar di orbitnya ya udah berputar terus. Kalau bintang begitu ya begitu terus. Kalau manusia kan enggak tuh. Kalau manusia perintahnya perintah apa? Taklifin. Nah, kalau alam semesta itu namanya amru takwinin. Amru takwin. Ya.
Jadi kalau langit ya tugasnya begitu aja udah, nggak runtuh. Bumi tugasnya begitu aja udah. Jadi itu sudah pakemnya dari Allah. Kalau kita manusia amru apa tadi taklifin. Taklif kita itu perintah yang mengandung pahala dan dosa. Kalau mereka para benda-benda alam itu nggak ada pahala, nggak ada dosa. Akhirnya Nabi Yusha berdoa, Allahumma ihbisha alaina, ya Allah tahanlah laju matahari ini untuk kami. Fahubisat, matahari berhenti beredar, Pak, berhenti berputar. Sampai kapan? Wallahu alam berapa lamanya? Yang pasti hatta fatahallahu alaihi, sampai Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Yusha, dan akhirnya Nabi Yusha berhasil mengembalikan lagi Bani Israel masuk. Paham ya? Itu udah kemarin tuh, saya flashback doang. Ya. Kemudian dari sini kita kemarin selesai apa berhentinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum ila an qala fajama'al ghanaima. Nah, setelah selesai perang Nabi Yusha ngumpulin ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan. Faja'at yakni an-nara litakulaha. Tiba-tiba pas Nabi Yusha lagi ngumpulin ghanimah, ada api dari langit nyamber, Bu, Pak, ke harta rampasan ini. Kaget malaikat Nabi Yusha. Kemudian falam tatamha, tapi ini api kagak sampai membakar harta ghanimah itu, tapi udah mengarah ke situ. Paham gak ini? Paham gak? Hah? Jadi ini ghanimah dikumpulin nih, dikumpulin misalkan di tengah jadi satu, ada api yang menyambar nih dari atas, tapi kagak nyampe kemari. Hampir. Terus faqala, Nabi Yusha ngomong, inna fikum ghululan. Wah, ini tanda dari Allah ini, bahwa di antara kalian ada yang curang. Nah, ini kan kita lagi bab jujur nih, jangan lupa nih. Jangan terpukau dan terkesima dengan ceritanya Nabi Yusha, akhirnya lupa inti dari bab hadis kita. Kita lagi bab keempat tentang Nabi Yusha ngomong, itu api barusan tanda dari Allah. Di antara kalian ada yang ngumpetin ghanimah nih. Paham gak tuh? Takut mungkin dia kagak kebagian, sama dia langsung umpetin. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Ayo, setiap dari kalian sumpah setia sama saya, baiat. Tiba-tiba ada yang megang tangannya Nabi Yusha. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Satu orang megang tangannya Nabi Yusha sebagai simbol mau ngapain? Baiat. Sumpah setia, artinya berarti orang yang berani baiat, dia berarti nggak curang. Itu arahnya ke sana nih. Kenapa disuruh baiat? Nabi Yusha pengen ngebongkar nih. Ntar kan yang takut ngebaiat berarti ketahuan dia yang, nah gitu, paham ya? Kemudian ternyata masih juga apinya menyambar-nyambar. Wah, masih nih, di antara kalian masih ada yang hulul, masih ada yang curang nih. Ayo, faltu bayyani qabilatuka. Ayo semuanya kabilah-kabilah nih yang ada. Ayo sini baiat sama saya. Mulailah 2 orang, 3 tangan, au thalathatin biyadihi, atau 3 orang terus. Ternyata masih. Faqala fikumul ghulul, masih ada nih. Tiba-tiba ada sekelompok orang bawa faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz zahab. Ngebawa kepala patung sapi. Tapi patung sapinya ini, patung pala sapinya ini terbuat dari, wow, bisa lihat, bisa ditakar dah tuh berapa kilo emasnya. Kepala sapi, ya, ditaruh di tengah, berarti maksudnya kan udah ada yang ngaku nih. Yang diumpetin ternyata patung pala sapi yang terbuat dari
Kan ini kan dia berhasil ngusir itu tadi Pak, kerajaan-kerajaan yang menguasai apa namanya Palestina tadi. Berarti emang orang-orang kaya. Ditaruh fawadu'aha faja'atin naru fa'akalatha. Api yang tadi mencoba menyambar ke ghanimah tapi nggak sampai-sampai, begitu pala sapi itu ditaruh, apinya langsung nyamber ke itu patung pala sapi, akhirnya sampai terbakar hangus. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Kata Nabi Muhammad SAW, itu terjadi karena konsep ghanimah di umat terdahulu itu masih haram. Jadi kalau di zaman dulu itu di Nabi-Nabi terdahulu dikumpulin, wallahu alam, nanti dilarikannya kemana gitu ya? Apa ke sosial, apa untuk nabinya? Pokoknya nggak dibagiin ke prajurit, ya kan? Summa ahallallahu lanal ghanaima. Kemudian Allah menghalalkan ghanimah itu untuk kita. Jadi ghanimah itu Bapak Ibu perlu diketahui satu konsep di antara banyak konsep yang masuk dalam kategori khususiyati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep harta rampasan perang yang dibagi-bagiin ke para prajurit yang ikut perang itu salah satu dari sekian banyak keistimewaan atau kekhususiaan umat Nabi Muhammad sallallahu. Paham gak ini? Jadi kenapa begitu? Kata Nabi gini alasannya Pak. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa'ahallaha lana. Karena Allah tahu kelemahan dan ketidakmampuan kita. Maksudnya ada beberapa makna nih. Satu, secara ekonomi, ya banyak dari kita yang lemah sehingga ghanimah ini bisa menjadi salah satu pemasukan. Makanya berat Pak, orang jihad nih yang perang di jalan Allah, kalau salah niat matinya bukan mati syahid, mati apa? Iya, tanya sama temennya, lu ngapa ikut perang? Nih lawan kita sekarang nih orang-orang kaya, ntar kalau kita perang kita menang, wah kita untung banyak nih. Nah salah niat itu, ntar kalau mati di tengah perang, ya secara fikihnya dia tidak mati syahid, tetap nilai dan pahalanya Allah yang tahu niat tulusnya. Tapi kalau memang niatnya begitu nggak bisa. Makanya hadis innamal a'malu binniyat kan gara-gara hijrah ada yang niatnya karena pengen bisnis Pak, li dunya yusibuha, ya kan? Satu lagi niat hijrahnya, ngapa lu hijrah? Cewek Madinah lebih cakep. Nah, iya, emang begitu hadisnya, limroatin tanki'uha. Kalau Mekah udah kita nggak ada harapan dah, kita diboikot sama orang-orang Quraisy. Agak bisa kita nyari yang cakep, kita pindah aja. Apa? Ntar kita nikah di sana. Ya udah kata Nabi, innamalikul limriin manawa. Setiap seseorang akan mendapat apapun tergantung yang dia niatin. Kita alim, niatnya apa? Dapat ilmu, dapatnya ilmu, dapatnya pahala ridho Allah. Kalau niatnya gara-gara snack, kalau lagi ada, kalau lagi kagak, bangga, rugi kak. Jadi udah snack kagak dapat pahala. Tuh, jadi itu begitu Pak. Nah jadi orang yang mati dalam perang syahid tapi niatnya begitu, nah, itu ujian tuh makanya. Lah salah satu alasan vital atau sebab utama kita perang Uhud kalah gara-gara apa? Gara-gara pasukan pemanah udah ngelihat dari atas bukit kita kayak menang. Sahabat yang lain lagi pada ngumpulin ghanimah. Kata yang di atas, wah kalau kita gagal turun. Ayo. Padahal instruksi dari Nabi jelas, jangan pindah posisi sebelum ada instruksi selanjutnya. Ini belum ada instruksi, ngambil kesimpulan sendiri. Turunlah sebagian besar pasukan rumah, pasukan pemanah, akhirnya dipukul mundur kan. Nah itu dia Pak. Nah jadi ya udah, akhirnya di zaman Nabi Muhammad SAW ghanimah jadi halal, tapi jangan curang, jangan diumpetin duluan gitu loh maksudnya. Kita juga dapat, santai aja, gitu maksudnya. Paham ini?
Ya, jadi kenapa hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam bab sidik? Karena tadi ada kisah di mana orang-orang yang dibawa oleh Nabi Yusha ini berlaku tidak jujur. Mereka menyembunyikan ghanimah. Ya layaknya orang sekarang dah pada korup kan begitu, pada korup. Begini kan konsepnya ya. Ya dari pusatnya berapa yang dia turunin berapa. Ntar yang ono dipotong lagi, sunat lagi. Ntar yang ono bukan di sini, bukan di daerah satu negara antah berantah lah begitu. Itu pada begitu. Nah jelas ya. Maka pelajarannya jadilah orang yang jujur. Orang jujur udah selamat insya Allah. Ini juga menunjukkan bahwa cara Allah dalam beberapa umat terdahulu untuk menentukan menerima atau tidaknya ibadah seseorang itu pakai api, Pak. Satu lagi contohnya apa? Ketika putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil, kan itu bertengkar, bertikai. Ya, wallahu alam secara pasti apa, tapi kan yang masyhur populer gara-gara rebutan. Ya. Akhirnya kan Nabi Adam dapat wasiat, dapat ininya, wahyunya, caranya gimana? Saling memberikan pengorbanan. Ntar yang Qabil, dia kan si Qabil ini petani, Habil ini peternak. Taruh di atas gunung. Entar mana yang disamber petir, yang kebakar, berarti itu yang diterima gitu. Atau yang gak diterima, saya agak lupa tuh. Berarti kan cara Allah begitu. Dari beberapa umat, cerita umat terdahulu, cara Allah salah satunya dengan cara menyambar api untuk menentukan diterima atau tidaknya ibadah seseorang gitu ya. Kalau kita alhamdulillah nggak usah pakai api-apian, udah yang penting kita husnudzon, ibadah yang benar insya Allah diterima semua. Jangan suudzon, jangan pakai ngomong aduh ibadah saya diterima nggak ya, asalkan udah ngejalanin rukunnya, syaratnya. Dan jangan makan yang haram, jangan pakai pakaian yang haram, jangan dari rezeki yang, kan hadisnya jelas tuh diarba'in. Nabi menyebut satu orang melakukan safar, asy'ath aghbar, bajunya lusuh, rambutnya kusut, yamuddu yadaihi ila sama, ngangkat tangan ke atas langit tinggi bener. Faqala ya Rab, ya Rab, ya Rab, doa ini itu A B C sampai Z, doanya banyak. Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram, makanannya, wa malbasuhu haram, pakaiannya, wa ghudhiya bil haram, dan dari dulu diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, atau fa anna yustajabu lahu, dari mana Allah bakal terima gitu ya. Nah itu yang penting kayak gitu udah dijalanin, sisanya ya kita serahkan kepada Allah husnuzon. Tapi usaha dulu ilmunya. Hadis tentang Tomaninah kan, Nabi lagi di masjid, ada orang masuk sholat, selesai sholat salaman sama Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat, kamu tadi belum sholat. Bingung nih orang, perasaan gue udah sholat ya. Diulang lagi karena Nabi yang nyuruh, diulang lagi dengan teknis dan gerakan yang persis sama dengan sholat yang pertama. Salaman lagi ke Nabi, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, lu belum sholat itu tadi. Hah? Sampai ketiga kali begitu Pak. Terakhir ya Rasul, koreksi dah, sebenarnya apa sih yang salah? Nih kata Nabi, kalau kamu ruku fatma'in, tomaninalah dalam ruku. Nah itu hadis tomanina tuh Pak, hadis Bukhari Muslim itu sahih. Begitu ya tidak juga tomanina, jangan banyak gerak, jangan banyak aktivitas, sujud yang tenang gitu. Jadi teknisnya juga perlu diperhatikan. Itulah kenapa penting belajar fikih. Fikih itu tatarannya teknis. Kalau teknis nggak diperhatiin ya bisa salah juga Pak, bisa nggak sah juga, bahkan bisa nggak diterima. Makanya perlu untuk belajar fikih. Nah, hadis selanjutnya hadis ke 60 atau 59, hadis ke-6 di bab kejujuran. An Abi Khalidin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an atau al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Hadis Bukhari 2079 atau Muslim 1532. Ini tentang jual beli, Pak, bisnis. Kan paling rentan, Pak, orang curang dalam bisnis. Betul nggak? Dalam segala macam bentuk bisnis, mau yang pakaian, mau yang makanan, mau yang traveling, peternakan, dan lain sebagainya. Kecurangan-kecurangan itu sangat beresiko. Makanya sampai ada surat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang menimbang. Kok celaka? Iya. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia menerima takaran dari orang lain, mereka mintanya dicukupin, bahkan minta ditambahi, lebihin. Mutaffifin surat 83. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, diapain? Dikurangi. Tuh. Makanya saya pernah ceritakan di sini kalau nggak salah. Ada sebuah cerita, saya lupa di Irak, Basrah atau di mana gitu ya. Ada seorang pedagang ini nih, di kayak ituan, kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah. Kan itu di ini ya, di timbang. Kan tapi timbangnya dalam plastik. Dalam plastik kan timbangnya kan. Sekilo kacang hijau, sekilo kacang tanah itu dalam plastik. Nah, sama penjual itu di neraca yang satunya lagi itu ditaruh plastik lagi. Paham gini? Kalau kata dia, lah kan pelanggan saya bukan beli plastiknya, beli kacangnya. Jadi plastiknya ini, padahal plastik berapa sih beratnya? Ada segram? Kagak nyampe kayaknya kalau cuma selembar mah. Ya cuman dia saking ihtiyatannya, saking berhati-hatinya sampai begitu. Bayangin coba. Bukan malah di akal-akalin ituannya. Timbangannya, kita beli daging sekilo, nyampe rumah kita timbang. Jadi berapa? 6 on, banyak amat itu ngambil. Mau kaya itu, mau pergi haji dia. Ya Allah, jadi ya memang begitu. Nah, baik. Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-bay'an atau al-bay'an, penjual dan pembeli bil khiyar malam yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu masih dalam hak pilihan. Ada khiyar namanya khiyarul majlis, Pak. Khiyarul majlis itu hak memilih baik dari pihak penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Catatannya selama dia masih di dalam majelis akad. Majelis akad itu berarti apanya? Tokonya atau warungnya atau di meja kasir. Ya. Nih pas dilihat-lihat, ya misalkan kita di minimarket dah. Ini kita mau beli nih. Pas kita lihat nggak taunya expired. Nah, kita masih ada khiyar. Walaupun udah bayar, itu hak pembeli. Bisa dibatalin untuk barang yang ini, jadi uangnya di. Nah, itu namanya khiyarul majlis. Ya, khiyarul majlis. Atau kalau kita biasanya di beberapa toko kan ada tulisan ya, periksa kembali barang barang yang Anda beli dan kembalian. Ketika sudah keluar toko bukan tanggung jawab kami. Nah, itu namanya khiyarul majlis. Jadi selama di dalam majlis akad, di dalam toko atau di meja kasir, ada 1-2 hal yang menyebabkan pembeli atau penjual ingin membatalkan, boleh. Selama belum pisah. Paham ini? Kalau udah pisah, nah nanti ya lain lagi. Kalau kita sekarang ada
7 hari return, 7 hari pengembalian kalau barangnya ada cacat. Itu nanti ada khiyar juga ya, barang yang kita beli cacat. Cuman dalam jual beli yang dikategorikan cacat itu yang menghilangkan fungsi. Catat nih, yang namanya barang aib atau barang cacat dalam konteks jual beli yang menghilangkan fungsi. Cuman kalau pembeli kan kadang-kadang rese, atau kita nih pengennya yang perfect banget. Contoh, misalnya baju ada noda sedikit, sebenarnya itu menghilangkan fungsi Kak. Fungsinya baju kan untuk melindungi badan dan menutup aurat. Noda kecil itu berarti menghilangkan fungsi enggak? Enggak. Mengurangi estetika, iya. Jadi sebenarnya itu tidak mengurangi fungsi. Nah, cuman kalau di kita kan pembeli nggak mau banget tuh yang begitu. Jatuhnya jadi barang reject kayak gitu. Iya gitu. Atau misalnya apa? Motor atau HP ada baret. Motornya ada baret, lecet, kan nggak ngilangin fungsi. Tapi namanya kita baru beli dari showroom masa ada. Nah itu sebenarnya itu bukan terkategorikan aib yang membolehkan kita untuk memfasah atau membatalkan akad jual beli. Sebenarnya nggak masuk tuh. Cuman ya kita kan akhirnya punya pakem sendiri, akhirnya kita punya sebuah adat tersendiri bahwa kalau yang begini termasuknya cacat, yang begini enggak gitu kan. Makanan basi aib nggak itu? Aib itu cacat, boleh dikembalikan. Expired tadi. Atau misalnya beli motor kagak ada bannya. Aib nggak itu? Cacat nggak? Fungsinya hilang nggak? Lama saya kita mau motor kita tentek. Kita mau motor buat dinaikin, bannya kagak ada. Nah itu baru cacat tuh, yang membolehkan pembelinya untuk mengembalikan barang. Sebenarnya dalam fikih begitu Pak. Nah, jadi khiyar majlis begitu. Selama kita belum pisah, ada kelonggaran atau ada waktu untuk penjual atau pembeli membatalkan akad. Kata penjualnya nggak jadi dah. Ini ternyata barang ini langka nih, jadi saya nggak jadi mau jual. Boleh tuh, selama belum pisah. Misalnya gitu ya, jual beli apa nih barang, nggak jadi saya jual lah, ternyata nih barang rare juga nih, masuk barang rare nih, jarang nih, langka, saya nggak mau jual lah, sini batalin, balikin. Boleh selama belum pisah dari majelis akad jual beli. Nah, fa'in sodako, ketika keduanya itu sama-sama saling jujur, wabayana, dan dua-duanya saling menjelaskan apa adanya, burikalahuma fi bai'ihima, keduanya akan dapat berkah dari proses jual beli ini, akan diberkahi sama Allah. Nggak menutup kemungkinan yang curang juga pembeli Pak, pakai uang palsu, bener gak? Berapa banyak kasus mbah-mbah di Jawa ditipu, udah jualannya kagak seberapa, untungnya masih ada lagi orang jahat ngasih uang cepet, belinya cuma 5.000, lah kan kembaliannya coba itu. Banyak kan kasus begitu? Banyak itu. Lah sama, berarti nggak jujur dari tim pembelinya ini, ya. Atau modus yang sekarang marak itu tuh, hati-hati nih Bapak Ibu, misalnya masang iklan. Kalau zaman dulu sih masang iklan di koran ya, di pos kota. Saya masih nyari iklan atau mobil. Sekarang ada OLX, ada e-commerce gitu. Salah satu modus pembeli penipu itu, dia pura-pura pakai sistem segitiga sekarang Pak. Paham gak sistem segitiga? Ini banyak nih, terutama yang usahanya jual-jual beli bekas motor atau motor bekas atau mobil bekas. Ini si A nih, si A, ya, si A pura-puranya ngejual. Ya kalau ini pernah nih, abang saya nih dulu zaman di pos kota, dia ngiklanin motor. Tiba-tiba si A pengen beli motor dari si B nih, ngepon kan, deal-dealan harga segala macem. Nah kemudian katanya si A udah transfer. Kalau sekarang malah canggih lagi Bu Pak. Itu bukti transferan bisa diedit sekarang. Hati-hati tuh.
Saya punya jamaah, punya bisnis ini Pak, apa? BRI Link ya kalau nggak salah. Jadi yang kalau orang desa kan nggak semua orang punya rekening Pak. Jadi biasanya kita ngirim rekening, ntar ngambil di BRI Link itu. Nah ada orang yang pura-pura datang katanya pengen ngirim uang, gitu ya, pengen ngirim uang, Pak kirim dulu nih ke nomor ini, nanti itunya saya, karena yang ngirim uangnya tuh dari ini, misalkan kayak gitu. Atau uangnya ada sama saya, tapi suruh kirim duluan. Padahal begitu udah dikirim, nggak taunya nggak ada uangnya, nggak dikasih. Atau pura-pura pakai kris. Sekarang bisa bayar pakai kris kan tuh. Begitu udah dikasih barangnya, dikasih tunjuk. Kalau orang pedagang yang kagak jeli, dia kagak ngecek mutasi, jadi cuma ngelihat dari bukti yang tadi udah diedit, habis lah, udah barang diambil, duitnya kagak. Oh banyak nih penipuan modelan begitu, hati-hati dah. Iya nggak? Kalau yang kemarin lagi rame juga pakai itu virus yang dikirim lewat WhatsApp. Ntar kalau bapak ibu buka, ibu bapak HP-nya langsung kehack dan langsung bisa dilihat itu password mobile banking dan sebagainya. Jadi hati-hati, ya. Mobile banking itu pakai yang pakai mobile banking ya. Kalau yang enggak sih ya aman udah. Makanya beberapa petinggi-petinggi yang orang duitnya kaya itu nggak mau pakai mobile banking Pak. Saya ngajar di beberapa kantor itu komisarisnya mobil HP-nya canggih, cuman nggak ada mobile bankingnya. Dia masih pakai SMS banking. Jadi pakai sistemnya SMS, harus foto pulsa, harus ada pengamanannya lebih ketat lah kalau SMS katanya gitu. Nah intinya balik lagi ke kejujuran. Kalau pedagang pembeli sama-sama jujur, nanti keduanya sama Allah diapain? Diberkahi. Tapi wa in katama, kalau dua-duanya penipu, bohong. Yang jual, nih HP saya baru nih, baru dibeliin, kok nggak ada dusnya? Iya dusnya ketinggalan di rumah, padahal HP boleh nemu atau boleh metik, iya nyopet, nyolong, kan bohong. Atau jual motor, nih motor ya, pokoknya beres dah segala macam, nggak taunya pas dicek habis kena banjir, habis tabrakan begini. Nah kan banyak tuh penjual mobil second juga sekarang begitu tuh. Ada alat yang bentuknya kayak besi berani, yang kalau ditempel ke bodi nempel apa enggak tuh, untuk ngecek bodi ini udah repaint atau belum, udah diinin atau belum. Jadi ya karena banyak maraknya kasus kecurangan lah. Ya nggak berkah Pak. Paling untungnya cuman sesaat di dunia. Tapi ketika kita nyurangin orang, ngomongnya ini prima, mesinnya begitu dibeli sama orang, pakai 2 bulan, brodol semua. Mesinnya turun, ininya wah. Jadi ada aja dah. Wa kadzaba, atau dua-duanya berbohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan keduanya sama-sama dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan anggap enteng nih masalah kejujuran, karena ancamannya keberkahan. Kalau udah nggak berkah, rezeki seret, ngerasanya nggak pernah puas, ngerasanya kurang terus, atau duit banyak tapi ntar penyakit datang silih berganti. Duitnya memang laku dari dagangan yang boleh nipu, tapi ntar ada aja masalah, ntar kebongkar polisi, malah keluarnya lebih banyak daripada yang didapat. Ada aja dah. Dan mendingan yang apa? Yang sedikit tapi berkah, apa yang banyak tapi berkah? Oleh itu sih gak usah diajarin. Emang maunya begitu, ya maunya begitu, tapi ya udah. Kalau memang kita dihadapkan kepada pilihan untuk jujur dan tidak, ya pilih jujur. Cuman sayangnya di negara kita orang jujur itu malah, iya kan? Ini lagi naik lagi beberapa kasus kan? Ada yang jaksa tuh di mana tuh ngebongkar, ada oknum di lingkungan kantor kejaksaannya yang pakai mobil dinas, ya kan? Malah dia yang diancam diberhentikan. Polisi ngungkap mafia minyak, malah dia yang dimutasi. Banyak kasus begitu sih. Iya tuh, orang jujur malah memang berat dah tantangannya dah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih nunjukin ternyata masih ada orang-orang begitu. Iya kan? Masih ada orang-orang begitu. Nah kita usahakan jadi salah satunya.
Orang yang tetap memegang teguh apa? Kejujuran. Dah selesai bab tentang kejujuran. Besok masuk bab 5, babul muraqabah. Ya, bab tentang apa? Muraqabah itu merasa diawasi, pengawasan Allah. Jadi kita harus punya feel atau punya perasaan selalu diawasi sama siapa? Allah. Karyawan aja kalau kerja diawasin ruangannya pakai CCTV yang nyambung langsung ke ruangan kantor atasannya. Kerjanya benar nggak? Karena ada apa? Nah, kalau kagak benar ancamannya di SP 1, 2, 3 bahkan bisa dipecat segala macam. Lah ini kita diawasin terus kan? Ada rokib, ada atid, ada malaikat yang lain, bahkan ada Allah. Kan diawasin mulu kita sebenarnya. Makanya dalam fikihnya kan tetap makruh kalau kita di kamar sendirian pun untuk nggak pakai pakaian sama sekali. Tetap makruh karena ada siapa? Ada jin, ada malaikat gitu. Makanya Nabi ketika mandi atau berhubungan pun ditutupin pakai apa? Pakai kain gitu. Paham ya? Jadi harus ada bab muraqabah besok, bab tentang pengawasan, sehingga mudah-mudahan ada efek dan dampaknya ke dalam kehidupan kita. Amin. Maulid Sabtu ini ya? Sabtu ini ya? Baik. Alhamdulillah. Selesai udah bab 4 tuh. Jadi bab 4 sedikit doang tuh, hadisnya cuma berapa? 5 tadi ya? Apa 6? Hah? 6 ya, cuma 6 hadisnya. Kalau bab-bab yang sebelumnya kan panjang tuh, banyak hadisnya. Baik, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah